Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Dahsyat banget Tuhan kita, saudara. Saya setiap kali kalau ngelihat video yang saya bikin ini, saya mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Wow, hidup ini begitu singkat ya. Nggak ada satupun yang kita bisa banggakan dari apa yang kita punya. Tuhan itu begitu baik sama saya dan saudara. Dan di saat ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kepercayaan, buat kesempatan untuk saya boleh membagikan kasih Tuhan. Khususnya kepada seluruh ya jemaat GBI Bethlehem Taman Kencana. Kepada Pak Pendeta Nathanael bersama Ibu. Ya, Ibu Pendeta Yanti untuk koordinator jam 5 sore ibadah saat ini. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala yang juga sudah mempercayakan saya. Saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan dalam Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Vino Kasenda, berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya cukup jauh dari Jakarta. Dan saya seorang konten kreator yang membagikan kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya terjun di dunia entertainment Bapak Ibu, tapi ya tidak seberuntung dengan harapan saya, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Tuhan itu adalah sutradara terbaik. Dia merancang sesuatu yang pertama di luar ekspektasi saya, dan sekarang saya benar-benar terkagum dengan semua rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang dengan statement saya yang pertama untuk mengawali kesaksian saya. Ya. Saya mau bilang Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang kasih kesempatan kedua. Tapi Tuhan yang kasih kesempatan lainnya buat kita. Buktinya apa? Kalau kita masih boleh hidup, kita masih boleh ibadah, sehat, bernafas saat ini. Berarti Tuhan masih percaya sama kita. Dan Tuhan tidak pernah bekerja dengan kesalahan, tapi Dia bekerja dengan kepercayaan. Kenapa Tuhan masih kasih kita kesempatan? Karena Tuhan itu kasih, Dia mau kita nerima kasih, dan kita membagikan kasih-Nya selama kita masih dikasih kesempatan hidup. So, kapan Tuhan kasih kita kesempatan? Tuhan kasih kita kesempatan saat kita salah. Ya, kita bisa belajar dari kisah dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ketika seorang perempuan kedapatan bersinah. Tapi kesimpulan dari ceritanya hanya ada satu kata, yaitu forgiven, diampuni, pengampunan dari Tuhan. Tuhan gak melihat seberapa buruk masa lalu kita, seberapa bobrok yang telah kita lakukan di masa lalu. Tuhan menerima kita, Dia setia menunggu kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Tuhan juga memberikan kita kesempatan saat kita gagal. Sama seperti kisah Musa ketika dia dipercayakan untuk membawa 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan di puncak Gunung Sinai. Dengan jari-jarinya Tuhan dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang dia dapati ketika dia turun dari puncak gunung? Dia melihat orang-orang sudah membangun anak lembu emas, patung buatan, patung tuangan. Ya, mereka berpaling dari Tuhan. Musa marah banget sehingga Musa mengangkat kedua batu. Dia lempar, hancur berkeping-keping. Ya, kebayang saat itu ya. Tuhan baru pertama kali bikin itu. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang Tuhan percayakan. Tapi karena Musa dikuasai amarah dan emosi, dia lempar. Terkadang kita seperti Musa, Bapak Ibu, teman-teman, anak muda semuanya. Kita membuang kepercayaan yang Tuhan kasih. Mungkin bukan 2 loh batu, tapi soal hubungan. Suami dan istri, ya karena ego, karena pride, karena gengsi, gak mau ngalah, akhirnya berantem terus. Orang tua dan anak, ya, orang tua merasa lebih tahu. Ya, anak juga nggak mau terima, bentrok terus, merasa sama-sama punya pride. Mungkin bukan soal hubungan, mungkin soal kerjaan. Tuhan kasih kita kepercayaan lewat jabatan, tapi kita malah pakai semena-mena. Kita pakai untuk kepentingan kita, untuk ego kita. Atau mungkin kita dikasih satu kepercayaan bekerja di satu perusahaan, atau mungkin anak-anak muda dimanapun Tuhan percayakan satu proyek, tapi kita cuma menganggap remeh kayak biasa aja. Kalau nggak ada saya, nggak jalan itu proyeknya. Nggak ada saya, nggak bisa mereka. Atau mungkin bukan kerjaan, tapi soal pelayanan. Kita gagal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kita mungkin merasa kita paling dibutuhkan. Kalau nggak ada saya, nggak ada musik yang indah. Kalau nggak ada saya yang jadi WL, nggak bisa jalan ibadah. Kita merasa paling dibutuhkan, seakan-akan kita membuang kepercayaan yang Tuhan kasih. Atau mungkin karena kita melayani karena ada motivasi supaya kita dilihat orang, supaya kita dikenal orang. Dan kita pengen diberkati ketika melayani. Hei, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda. Kita melayani bukan supaya kita diberkati Tuhan, tapi karena kita sudah diberkati Tuhan, makanya kita mau melayani Tuhan.
Dan ketika kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan tambah sayang. No, itu adalah bukti bahwa kita tambah sayang sama Tuhan. So saya mau bagikan beberapa kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Selama saya hidup, ya, ketika saya gagal, saya salah. Tuhan kasih saya kesempatan. Jadi di tahun 2022 adalah padang gurun terberat dalam kehidupan saya. Awal tahun udah kena COVID, kena hutang, pinjol. Dan memang manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Jadi jangan, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Hey, kamu yang mencobai diri kamu sendiri, pinjam online. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu, teman-teman anak muda. Bukan cuma itu, selama 2 minggu di awal Januari saya kena konstipasi, sembelit. Waduh, BAB nggak bisa. Itu perut saya sampai buncit gitu loh. Sakitnya minta ampun, kayak Tuhan kok bertubi-tubi masalah ini gak kelar. Kenapa ikut Tuhan hidupnya tambah susah, tambah banyak masalah. Mau ikut Tuhan dan gak ikut Tuhan tetap ada masalah. Bedanya kalau kita ikut Tuhan selalu ada damai di hati, selalu ada ketenangan. Dan benar-benar Bapak Ibu ya, manusiawi juga ya saya ya. Saya masih komplain sama Tuhan, dan Tuhan capek saya Tuhan. Kok saya hidupnya gini-gini amat Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Ini yang saya dapatkan Tuhan, hidup kok susah banget. Saya tinggal di apartemen senilai 3,5 juta per bulan, bayar bisa per bulan. Tapi gaji saya seorang guru ngajar SD dan SMP. Gaji saya cuma 1.200.000, dibayar 50% karena COVID saat itu, jadi pelajaran hybrid. Gimana saya bisa melunasi biaya apartemen, kebutuhan hidup dan lain sebagainya? Saya akhirnya kerja serabutan. Saya jadi wedding MC, saya jadi aktor, bahkan voice over talent. Spotify Premium memberikan skrip tak terbatas. Jadi kamu bisa melompat lagu sebanyak mungkin yang kamu mau. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. So, itu ambil semua. Ya, Jakarta keras, ya, Jakarta keras. Dan akhirnya bukan cuma itu. Ya, saya di tahun 2022 itu benar-benar sepi job. Hutang bertambah terus, numpuk terus. Tapi ini baiknya Tuhan, sekalipun kita udah bikin kesalahan, ya, Dia mau bekerja sama dengan konsekuensi dari perbuatan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan kasih kesempatan, saya dapat job syuting web series 10 episode dari Orang Tua Group, ya, dibayar 20 juta Bapak Ibu, puji Tuhan. Awalnya seneng banget, tapi pas jalanin, wah nggak tenang banget. Kenapa? Karena saya bukan cuma jadi talent di depan kamera, saya jadi orang di belakang layar, jadi videographer. Jadi ketika, oke, semuanya take, siap Alpha, siap rolling action, plak. Oke, selesai cut, ganti Alpha, videographer. Bukan cuma itu, jadi editor, jadi drone pilot, jadi voice over talent. Blaster ngeblasnya berkali-kali. Kurang Fa, lebih semangat. Blaster ngeblasnya berkali-kali. 3 jam Bapak Ibu diulang, cuman itu. Revisi Fa, nggak bisa, dari sini tim ini nggak bisa terima lagi revisi yang paling atas, naik. Berulang-ulang kali, capek. Enak nggak? Nggak enak. Jadi ketika saya dapat bayaran, wah puji Tuhan, dapat 20 juta nih. Cuma buat bayar utang. Di bulan Oktober Bapak Ibu, ketika saya dikasih kesempatan selesai utang saya semuanya. Saya pelayanan di Batam, ya, di satu gereja terpencil. Di sana kita 3 hari pelayanan, setelah pelayanan biasa ada sesi foto ya. Jadi kita ada berfoto bersama-sama gitu kan. Lagi banyak anak-anak muda di situ. Terus ada teman saya namanya Kevin. Semoga dia nggak dengerin ya. Dia bilang begini, wah kakak Alpha ini main film loh, dia ini artis loh. Terus ada 2 anak muda cewek bilang begini, kak kita nggak pernah lihat TV, emang main di mana ya? Memang mungkin polos ya, jadi saya kayak, tuh kan nggak usah dibilangin juga, nggak usah bro, nggak ada yang kenal. Setelah itu ada 1 anak muda, dia teriak, wah kenceng banget. Artis tapi kok nggak cakep, waduh. Saya gondrong waktu itu Bapak Ibu, jadi rambutnya diurai, brewok, jadi kayak preman memang ya. Mungkin bagi dia seorang yang selebriti atau apapun itu yang rapi. Saya benar-benar dongkol hati saat itu, saya pulang ke hotel, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya capek diginiin Tuhan. Saya udah bayar harga, saya udah kasih tenaga saya kasih uang saya datang ke sini melayani Tuhan. Tapi ini yang saya dapatkan Tuhan, saya dibikin malu Tuhan, saya dongkol, saya kesel. Makanya bikin saya terkenal Tuhan, supaya nggak perlu capek-capek kenalin diri. Saya pulang ke Jakarta Bapak Ibu. Ya, Jakarta benar-benar saya ngerasa, wah mumet banget nih, butuh liburan. Dan akhirnya saya liburan ke sini. Nusa Penida.
Saya berangkat tanggal 15 November tahun 2022. Ya, tiba di sana langsung dijemput kakak sepupu saya karena kebetulan beliau juga baru dipindah tugaskan dari Jakarta ke Bali. Jadi saya stay di rumah beliau. Sampai di sana langsung ditanyain, Ngana mau kemana selama di Bali? So bikin bucket list belum? Kamu udah bikin bucket list belum selama di Bali? Mau kemana aja? Saya bilang, Kak, cuma pengen ke Nusa Penida sih Kak, karena saya udah lumayan keliling Bali, cuma belum pernah ke pulau ini. Oh gitu. Dan akhirnya dari tanggal 15 sampai 19 kita keliling Bali, dan di tanggal 20 November, tepatnya di hari Minggu, kita selesai ibadah. Kakak saya nanya lagi, terus kapan ke Nusa Penida? Saya bilang, besok Kak, tapi saya pergi sendiri. Tapi udah booking private tour, udah termasuk tiket kapal, makan siang, tour guide sama kendaraan, nanti ketemu di pulau. Nah, keesokan harinya Bapak Ibu teman-teman anak muda, saya berangkat jam 7 pagi, sendiri, ya itu lagi bergelombang banget laut ya, perjalanan kurang lebih sekitar 50 menit, dan akhirnya tiba di sana ketemu sama Bli. Saya langsung spontan ngomong, Bli, boleh nggak kita langsung ke Klingking Beach, bukan yang ini ya, yang 120 meter yang kayak bentuknya gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana pasti tahu ya. Saya pengen ke situ, pengen ngambil footage drone karena saya seorang drone pilot kan. Buat vlog, Beli bilang, oh nggak bisa, nanti kita muter-muter, kita harus ke Poken Beach dulu. Oh gitu, kayak saya dalam hati merasa nggak tenang, merasa kesel, nggak puas, dan kayak something wrong nih. Kok gelisah? Saya berdoa saat itu, Tuhan Yesus tolong saya percaya Engkau beserta, saya percaya Engkau melindungi saya. Akhirnya kita berangkat ke Broken Beach ini, tiba di sini, itu tuh banyak sekali orang Bapak Ibu. Ada bule-bule orang Indonesia, pokoknya udah bercampur aduk di situ. Dan lagi berangin banget. Ya, saya langsung berfoto di yang dekat sini. Berdiri, buka baju gitu kan, showing muscles, agak sedikit show off saat itu. Cuma 4 kali berfoto karena ngantri. Dan memang ya anak muda Bapak Ibu, karena memang terlalu semangat. Dan kayaknya kurang puas nih. Lanjut saya foto sebelah kiri, yang ada rumput memanjang ini. Saya tanya ke Bli, saya mau foto yoga handstand. Bli bilang, oh foto kayak gimana tuh? Tangan di bawah, kaki di atas. Saya aktifin timer ya 10 detik, saya kasih HP saya ke Bli. Dan ketika dipencet, ya flashlightnya nyala. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Itu posisi tangan saya udah di bawah, kaki udah di atas, udah tegap. Tiba-tiba ada angin kencang. Wah Bapak Ibu, yang jaraknya 5 meter saya foto, ya bukan menghadap ke jurang, tapi menghadap ke sana. Saya berusaha untuk berdiri, dan itu berasa kayak ada angin yang dorong saya, kayak badan saya lagi ditarik ke belakang. Saya nggak sadar, rumput yang saya pikir masih pijakan, ternyata rumput kosong yang memanjang ke jurang. Di situ saya kepleset, dan akhirnya saya salto ke belakang. Ya, nggak sengaja saya salto ke belakang, dan itu cepet banget Bapak Ibu. Nggak sampai 5 detik. Saya cuma ngomong dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Udah gak bisa berkata-kata, cuman air mata aja. Satu-satunya pengharapan saat itu hanya Tuhan Yesus. Saya jatuh landing dengan kaki kanan saya Bapak Ibu. Ya, pas jatuh itu ada karang setinggi air lutut. Dan kaki saya langsung ngadap ke atas telapaknya. Itu sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Ini bisa lihat kaki saya udah beda model ya. Udah gak normal lagi posisinya. Dan saya cover kepala saya dengan oleh keranon ini, dengan sikut saya, dada dan kepala. Karena badan saya diseret oleh ombak gede ke bagian yang lebih dalam. Saya nangis di situ, saya ketakutan, saya panik, sesak nafas saya. Dan faktanya saya cuma bisa tahan nafas 1 menit di dalam air dengan kondisi sehat. Gimana ceritanya saya bisa survive lebih dari 15 menit kalau bukan karena Tuhan. Dan saya ngerasain pertolongan Tuhan yang gak masuk akal. Ombak yang tadi yang nyeret saya ke bagian lebih dalam, diombang-ambingkan saya. Hampir mati tenggelam dan bikin saya takut. Ya. Tapi Tuhan pakai ombak tersebut untuk bawa saya kembali ke darat. Untung gak mati tuh orang. Ini udah sampai ke darat Bapak Ibu. Ini lama, tapi parah. Sampai jam 12 udah hilang. Iya. Panas ini. Dan benar-benar saya ngerasain Tuhan itu menyertai saya ketika saya diombang-ambingkan Bapak Ibu. Di tengah-tengah pikiran saya yang kacau, saya dengar satu suara yang ngomong kenceng banget di telinga kiri saya. Bilang, be still, be still. Tenanglah, tenanglah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saya merasa tenang.
Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, ya, saya merasa dapat kekuatan, saya berenang dengan kemampuan saya, dan tadi ya ombak yang Tuhan pakai untuk nolong saya akhirnya mendorong saya sampai ke darat. Saya jatuh jam setengah 10 pagi, baru di rescue jam 4 sore. 5 jam saya sendirian di bawah, nahan kesakitan, darah udah di mana-mana. Karang udah masuk di dalam tangan kiri saya nggak bisa buka ini karena agak sedikit sempit Bapak Ibu. Itu benar-benar kesakitan, dan ombak yang saya pikir ya bisa bikin saya mati tenggelam, membuat saya takut. Yang kelihatannya buruk, ternyata Tuhan pakai ombak itu untuk nolong saya. Supaya apa? Supaya badan saya nggak hancur semua. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan mau pakai ombak ya, lewat masalah, lewat penderitaan, lewat kegagalan, lewat rasa sakit, lewat kekecewaan. Supaya apa? Untuk nolong saya dan saudara. Supaya jadi lebih kuat, naik level, ya, dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan dalam hal terburuk pun Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Di situ saya ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Saya angkat tangan saya, ya. Saya percaya Tuhan tolong saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tuhan ingetin saya satu ayat dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Saya imani janji firman Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti memberikan saya kemenangan. Saya tahu Tuhan pasti memberikan saya mujizat. Dan akhirnya setelah hampir 1,5 jam drama rescue, ya, puji Tuhan, polisi berhasil ke bawah. Ya, badan saya ditaruh di tanduk karena kaki saya agak panjang, ya, mau siap-siap ditarik ke atas, dikaitin di katrol. Di atas tebing itu ada 15 orang, Bapak Ibu. Ya. Evakuasi wisatawan di Broken Beach, Nusa Penida. Proses evakuasi korban jatuh dari tebing setinggi sekitar 40 dan meter. ini prosesnya Bapak Ibu. Itu pas udah mau dikaitin di atas ada 15 orang mau narik. Kaki saya yang hampir putus itu nyangkut di tebing. Pas 2 rescuer teriak, tarik. Itu saya langsung benar-benar nangis sejadi-jadinya. Saya teriak, aduh kita kaki. Itu hampir putus Bapak Ibu. Itu sakitnya minta ampun. Dan saya teriak itu, mereka langsung teriak lagi. Kendorin, masuk lagi ke dalam air di bawah sini. Saya pikir, oh Tuhan kok gini banget penderitaan saya. Tapi puji Tuhan, setelah semua berhasil, saya dievakuasi di atas. Ada dokter dari Italia, dia cek keadaan saya, dia bilang, okay, you're gonna be fine, just calm down. This is just a minor fracture. Dia bilang ini cuma patah yang kecil, katanya bisa sembuh, bisa normal kembali. Dan di situ banyak sekali orang-orang dari Bali yang beragama Hindu. Ada satu orang yang nempok saya, dia bilang begini, roh di dalam kamu itu besar banget. Roh di sini, semua di sini nggak bisa ambil roh di dalam kamu. Dan saya dengan kondisi udah sesak nafas, saya bilang itu Tuhan Yesus. Ya, itu Roh Kudusnya. Ya, roh di dalam saya dan saudara, ya Parakletos, penolong, penghibur, pemberi ketenangan, kekuatan. Dia menolong saya waktu itu. Setelah saya 3 bulan, ya bulan Maret tanggal 15 November, ada orang yang jatuh di spot yang sama, di tempat saya jatuh, meninggal dari India. Sampai saya di rumah sakit, dokter langsung goyang kepala, saya 15 kali di ronsen, dibolak-balik badan saya, kayak gak percaya. Ini tulang belakang kamu gak kenapa-kenapa, gak sakit? Kepala kamu juga enggak ya? Enggak. Ini mujizat dokter bilang. Cuman kamu satu-satunya yang selamat sampai detik ini. Di situ saya bisa bersaksi sama dokter. Saya bilang, dokter, justru di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, saya dulunya selalu berdoa sama Tuhan ya. Tuhan jauhkan saya dari meja operasi. Saya beriman di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah dioperasi. Saya berdoa seperti itu, saya terlalu percaya. Akhirnya saya nge-gym, ya, saya jaga hidup saya makan makanan sehat. Dan apa yang terjadi? Saya sudah 5 kali operasi. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan masih ada 2 kali operasi untuk cabut 3 besi di dalam sini. Tuhan kasih kesempatan, supaya apa? Saya jadi lebih kuat, lebih berani. Jadi kalau ada operasi, ayo kapan lagi? Haleluya. Saya dulunya Bapak Ibu ya, nggak terlalu berani bicara di depan umum, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk pakai ya, kemuliaan bagi namanya. Dan saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu.
Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, kasih kesempatan untuk kita berkaya, sudah seharusnya kita memberikan kesempatan kepada sesama. Khususnya kesempatan untuk mengampuni. Kenapa saya pengen bahas ini? Ada satu hal yang saya pengen bilang bahwa selama saya sakit, saya recovery, papa saya gak pernah jengukin saya. Saya kepahitan. Dari kecil saya udah dibuat kepahitan sama dia. Karena saya sering dipukulin sama mama saya dan juga dia. Ketika saya SMA saya berantem, heboh dengan benar-benar, wah parah banget waktu itu Bapak Ibu. Saya atlet voli bersama papa saya lagi sementara main voli. Ya. Ketika sementara main voli ada teman papa saya yang ngomong, wah si Vino gak sehebat papanya, payah banget kalau main voli, parah. Itu saya udah emosi banget, ada bola yang ngadap saya, langsung saya muter badan saya smash ke beliau, hampir kena kepalanya. Semua orang terdiam, itu ratusan orang yang lagi nonton. Dan papa saya deketin saya pikir mau, oke, kamu tenang. Saya pikir mau digituin, saya ditonjok di depan banyak orang Bapak Ibu. Hancur hati saya, sakit hati saya. Saya pikir dia bakal nenangin saya. Udah kamu keluar aja. Dibikin malu, saya berantem, saya tonjok-tonjokan sama dia di situ. Sampai orang bilang, kamu anak kurang ngajar, kualat, mukul orang tua. Hancur hati saya. Kenapa dia tega lakuin itu? Dan bahkan ketika saya jatuh, dia gak pernah jegukin saya. Tapi Tuhan bilang apa? Ampuni. Roh Kudus bilang apa? Ampuni. 70 kali 7 kali artinya apa? Tak terbatas. Sakit hati saya saudara. Dan ketika bulan Maret kemarin, ya, saya pulang ke Sangir di kampung halaman saya karena ada kedukaan dari saudara saya. Saya nggak bilang ke dia kalau saya mau pulang. Karena ketika saya bilang ke dia pasti cuma mau minta duit. Sampai di sana benar-benar canggung. Saya cuma say hi Pak, apa kabar? Dia cuma senyum aja. Dan ketika saya pulang lagi ke Manado, dia status di Facebook bilang, anak kurang ajar, anak nggak tahu diri. Kamu lupa saya ini darah dagingmu. Hancur saya benar-benar kayak, Tuhan saya udah mengampuni dia berulang kali. Capek saya mengampuni Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Ya. Sama seperti Bapa telah mengampuni kamu. Sudah seharusnya kamu mengampuni sesamamu. Gampang nggak? Nggak, berat. Tapi Roh Kudus memampukan saya. Saya benar-benar sebulan nggak ada kontak lagi sama dia. Dia bahkan udah blok saya. Hancur hati saya. Tapi ada satu ketika, saya benar-benar nangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, hey, coba chat papa kamu. Nggak mau saya gengsi. Ngapain juga orang keras kepala, bebal begitu nggak bisa berubah. Tapi karena Roh Kudus yang suruh. Akhirnya saya sambil nangis, saya sambil ketik HP saya. Pak, aku marah sama papa. Aku benci sama papa. Udah berulang kali papa bikin aku kecewa. Udah berulang kali papa bikin hati aku sakit. Papa nyari aku cuma butuh duit. Gak pernah ada di saat aku jatuh. Saat itu, Bapak Ibu Saudara teman-teman anak muda, dia juga terbuka. Dia minta maaf. Dan akhirnya bukan cuma aku yang diubahkan, dia juga dipulihkan. Ya. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya dan saudara dalam keluarga kamu. So, selama kita masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, berarti Tuhan masih percaya sama kita. Karena hidup ini begitu singkat saudara. Gak ada yang bisa kita banggakan. Gak ada. Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Berdamai dengan orang tuamu. Saya tahu itu berat. Ngampuni itu gak mudah. Saya gak bisa lupa apa yang pernah dia perbuat. Tapi saya punya kesempatan yang sama untuk saya bisa mengampuni. Setiap kali saya mengingat apa yang dia pernah perbuat. Tuhan kasih kesempatan. So, saudara, saya mau tutup dengan ini. Satu statement ini. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih mau berikan banyak kesempatan untuk kita terima, supaya kita boleh mengalami kasih-Nya dan kita boleh membagikan kasih-Nya. So, stop berdoa untuk supaya sudahi masalah ini, udah capek, gak sanggup lagi. Kenapa? Karena Tuhan gak akan pernah jawab.
Karena Tuhan gak mau kamu cuma sekedar mencari jawaban, Tuhan mau kamu jadi jawaban. Tuhan gak mau kamu cuma sekedar diberkati, tapi Tuhan mau kamu jadi berkat. Tuhan gak mau kamu cuma sekedar menanti mujizat, tapi Tuhan mau saya dan saudara menjadi mujizat. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.